Pemirsa, aksi demo massa terjadi di Ion Mall CGC Cakung berbuntut perusakan fasilitas mall. Lalu bagaimana perkembangan kasus tersebut dan cara polisi melakukan penanganan korban banjir? Sudah ada Priskila Puspa dari Mapolres Jakarta Timur. Priskila, silakan dengan laporan Anda. Ya, Gesmi dan juga pemirsa, kita ketahui bersama sebagian wilayah Cakung, Jakarta Timur ini juga tak lepas disapa banjir beberapa hari yang lalu, di mana ruas jalan dan juga perumahan hingga rumah warga yang terendam banjir ini mengakibatkan menimbulkan masalah baru atau konflik di mana berujung dengan pengerusakan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui seperti apa kasus ini dan bagaimana juga penanganan di mana banjir ini juga menimbulkan konflik, saat ini saya sudah bersama dengan Wakapolres dari Jakarta Timur, yakni AKBP Stefanus Michael, di mana halo, selamat malam Bang. Selamat malam. Nah, ini jadi bagaimana dengan kasus ini? Benarkah dari 8 tersangka yang sudah ditetapkan pengerusakan salah satu pusat perbelanjaan ini, 6 diantaranya adalah anak-anak? Ya, betul. Jadi dari 8 tersangka dari hasil pemeriksaan kami yang setelah kita tetapkan sebagai tersangka, 6 diantaranya adalah anak di bawah umur, masih remaja ya. Dan saat ini sedang kita proses hukum. Semuanya dari 23 orang yang kita amankan kemarin, kita periksa, awalnya periksa sebagai saksi, kemudian kita tetapkanlah 8 orang tersebut sebagai tersangka, di mana 6 orang adalah anak di bawah umur. Dan ini kan berarti masalah ini muncul awal mulanya karena banjir. Warga menduga bahwa luapan waduk yang ada di Jakarta Garden City ini yang membuat perkampungan ataupun wilayah mereka terendam banjir. Nah, ini seperti apa? Apakah dengan adanya ini polisi seperti apa penanganan saat terjadinya konflik ataupun perusakan mal begitu? Ya, jadi memang kemarin itu kami sesaat setelah kita terima laporan, ada sejumlah warga yang mendatangi kantor pengembang Jakarta Garden City untuk memprotes terkait banjir yang dialami oleh mereka, di mana mereka menganggap itu akibat dari pembangunan di Jakarta Garden City. Kemudian pada saat sedang dilakukan mediasi bersama dengan aparat pemerintah, tiba-tiba ada sekumpulan anak-anak ini yang berjalan di belakang Mall Ion, kemudian spontanitas mereka masuk karena di situ terhalang dengan gate atau gerbang, ya, mereka memaksa menerobos, kemudian merusak sejumlah fasilitas di situ seperti pos, kemudian portalnya dan juga CCTV. Kemudian mereka meringsek masuk dan melakukan pengerusakan, di mana ada 2 counter atau 2 toko di Ion Mall tersebut dipecahkan kaca dan pot bunga, kemudian beberapa pernik-pernik yang ada di mall juga mengalami kerusakan. Dan ini setelah terjadinya konflik kemarin dari polisi, apakah ada kewenangan untuk bagaimana mediat dari pihak ini, kan dari pihak Pemda, pengembang dan juga warga, ini seperti apa yang dilakukan oleh polisi? Apakah ada salah satu kegiatan sehingga ditemukan satu titik atau solusi begitu untuk menangani banjir dan juga menangani konflik ini? Ya, pasca kejadian kemarin itu langsung kita bertindak cepat mengumpulkan warga sekitar yang diwakili oleh pihak pengurus RW, RT, kami bersama pemerintah daerah, dalam hal ini pihak kecamatan, bersama dengan TNI juga, kita melakukan mediasi ya di kantor pengembang di Jakarta Garden City. Kemudian disepakati beberapa hal, diantaranya akan ada perbaikan-perbaikan terhadap saluran air di sana. Termasuk juga ada waduknya yang dimana saat ini sudah tidak bisa menampung jumlah debit air yang turun kemarin itu. Solusinya ada yang dibuatkan sodetannya, kemudian ada seperti waduk tambahan atau cadangan, dan yang paling utama adalah membuat kanalisasi terhadap air tersebut yang nantinya akan dikerjakan, air tersebut akan diarahkan menuju ke
banjir Kanal Timur ya. Dan, baik, berarti ini sudah ada solusi. Nah, apakah Pak, ini kan masalah muncul karena akibat banjir begitu. Nah, nih, apakah ada masalah lain selain dari masalah pengerusakan salah satu pusat perbelanjaan yang muncul akibat banjir di wilayah Jakarta Timur? Sejauh ini tidak ada masalah yang lain ya, karena juga kami senantiasa terus di lapangan, memantau situasi dan kondisi di lapangan, membantu evakuasi warga, dan juga melihat bagaimana situasi di tempat-tempat pengungsian, termasuk juga menggali problem-problem yang ada. Sampai saat ini terpantau kami situasi masih kondusif ya, tidak ada masalah yang lain, namun tetap kita antisipasi, membantu warga. Anggota juga di lapangan masih bekerja, membantu warga, termasuk juga di lokasi Jakarta Garden City tersebut, yaitu di Ion Mall dan di kantor pengembang juga, sudah kita tempatkan personil untuk menjaga keamanan di sana. Kami di backup dari Polda Metro Jaya dan dari Satbrimob Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres Jakarta Timur dan Polsek Cakung untuk menjaga situasi di lokasi sana. Dan Pak, ini kan tadi Bapak mengatakan bahwa anak-anak muda ini langsung berjalan begitu melakukan pengerusakan, dan ini kan disangkakan undang-undang begitu. Nah, boleh disampaikan undang-undangnya, dan terakhir imbauan kepada warga. Ini kan banjir dan juga semuanya jangan sampai tersulut emosi malah masuk penjara begitu. Ini seperti apa? Undang-undangnya disangkakan berapa, pasal berapa, dan himbauan dari Bapak? Ya, tentunya dalam proses penyidikan ini kepada para tersangka kita kenakan dengan pasal 170 KUHP dan pasal 406 KUHP ya. Dan ancamannya di atas 5 tahun penjara. Namun demikian kami juga menghimbau kepada warga ya untuk tetap tenang, tetap waspada. Ini adalah bencana yang harus kita sikapi bersama, namun jangan menimbulkan masalah yang baru tentunya. Apalagi sampai pada proses hukum. Untuk itu percayakan juga kepada aparat yang sudah bekerja, baik aparat pemerintah maupun TNI Polri yang bahu-membahu sekarang menyikapi situasi saat ini dan bagaimana kita mengatasi masalah banjir ini dan juga membantu warga di tempat-tempat yang terdampak banjir. Oke, baik, terima kasih Pak Stefan untuk informasi dan waktunya. Dan pemirsa, lewat kasus dari pengerusakan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta Timur, bahwa memang ini ada bencana banjir. Mari kita sikapi dengan bijaksana dan juga tetap waspada, dan jangan sampai kita terseret proses hukum karena tindakan kita yang sembrono. Dari Jakarta Timur kembali ke studio, Gesmi.